Benar ya Bapak, Engkau sudah disalibkan untuk kami. Engkau hidup untuk mati, ditolak, dihina, dalam jujur, tetes demi tetes, bagi semua pelanggaran kami. Bapa yang di dalam surga, betapa besar kasih-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu terhadap hidup kami ya Bapa. Hari ini kami sedang merayakan masa-masa prapaskah. Marilah Tuhan, biarlah kami boleh menghayati apa yang sudah sedang Kau lakukan dahulu bagi kami, apa yang sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Perbaharuilah roh kami Tuhan, supaya kami boleh memahami, bukan saja begitu-begitu saja dan dengan pikiran kami, tapi dengan seluruh keberadaan kami, supaya benar-benar kuasa keserupaan dan kematian-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu itu menjadi milik kami Tuhan. Sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Biarlah supaya nama-Mu dimuliakan. Roh Kudus sendiri yang berkata-kata dan beri pencerahan baru. Dan setiap orang yang ada di tempat ini dipuaskan karena firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, memang minggu ini adalah minggu Prapaskah ya, di mana kita merayakan, dan 1 minggu lagi merayakan tentang kebangkitan Tuhan. Dan pada Jumat yang akan datang kita akan merayakan Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan. Saya akan membahas satu firman dari salah satu perkataan salib, yaitu perkataan salib yang kelima, yaitu aku haus. Mari kita akan membacanya di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa Kristus tidak berkata-kata banyak di kayu salib. Kristus hanya menyampaikan 7 perkataan saja atau 7 frasa saja di dalam ketika Ia disalib. Perkataan yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para perampok dan kepada orang-orang yang ada di dekat salib itu, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah perkataan salib yang pertama. Perkataan salib yang kedua adalah Tuhan Yesus berkata kepada perampok yang di sebelahnya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan salib yang ketiga, Tuhan Yesus berkata kepada ibunya yaitu Maria, hai wanita, inilah anakmu. Dan hai anak, inilah ibumu. Tuhan Yesus memberikan kepada Maria, sebelum dia sebagai anak sulung dalam tradisi Yahudi, seorang anak sulung, dia harus menyerahkan dan menitipkan kedua orang tuanya kepada anak saudaranya ataupun siapapun yang dekat dengannya sebelum ia pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, meminta supaya murid-muridnya menerima Maria di rumahnya ketika ia sudah pergi. Dan kepada murid-muridnya untuk menerima Maria sebagai ibunya. Ini adalah perkataan yang ketiga. Perkataan yang keempat di dalam kayu salib adalah Eli, Eloi, Oroi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan perkataan salib yang kelima sangat pendek sekali.
aku haus. Kemudian perkataan salib yang keenam adalah sudahlah genap. Dan kemudian perkataan salib yang ketujuh adalah ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca dahulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30 yang merupakan perkataan salib yang kelima. Ayat 30 sebenarnya perkataan salib yang keenam. Namun saya akan menekankan pada sore hari ini firman Tuhan pada perkataan salib yang kelima. Mari kita sama-sama berdiri, kita membaca dan menghormati firman Tuhan. 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang ditulis. Mereka akan menentukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Silakan duduk, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini dikatakan sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah apa yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Bapak Ibu sekalian mungkin berpikir, apa sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu sudah selesai? Apanya yang sudah selesai? Pengenapan apa saja yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Maka kata aku haus pun merupakan suatu penggenapan terhadap apa yang dinubuatkan. Marilah kita akan melihat satu ayat di dalam perjanjian lama yang paralel dengan ini, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang ke-22, ya, Mazmur pasal 39 ayat yang ke-22. Mazmur 69 ayat yang ke-22. Mazmur 69 ayat yang ke-22. Di sini dikatakan bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Untuk mengenapkan firman ini, maka Tuhan Yesus berkata, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak belasan nubuat tentang Kristus di dalam kitab perjanjian lama, untuk menubuatkan kematian Kristus yang terjadi di Golgota, dari sejak Yudas menjual dia sampai Kristus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Di dalam beberapa jam itu saja, mulai Yudas menjual dia sampai Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, ternyata belasan nubuatan di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan selama hampir kurun waktu 1000 tahun digenapkan hanya dalam waktu beberapa jam saja. Bapak Ibu sekalian, nubuat-nubuat yang terjadi selama 1000 tahun digenapkan dalam satu hari. Nubuat sepanjang 1000 tahun dikonsentrasikan di dalam satu oknum yang terjadi padanya, yaitu Yesus Kristus, dalam satu hari. Jika bukan Yesus Kristus, siapakah dia? Jika apa yang terjadi padanya bukan menurut rencana Allah, maka itu terjadi menurut rencana siapa? Bapak Ibu saudara sekalian, karena segala sesuatu yang telah
Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Dia berteriak, aku haus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah arti ayat ini? Segala sesuatu telah selesai. Setidaknya ada 10 bahkan lebih nubuatan tentang Kristus yang dipenuhi hanya dalam waktu kurun beberapa jam ini. Yang pertama, dia dijual oleh kawannya sendiri. Itu terdapat di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Mazmur 55 ayat 13 sampai dengan 15. Ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Ya, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan dirinya terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Ayat 14, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Ayat 15, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Nubuatan ini disampaikan oleh Daud 1000 tahun sebelum Kristus. Salah satu nubuatan yang dipenuhi oleh Kristus adalah nubuatan ini. Jika seorang yang membenci Kristus itu adalah hal yang wajar. Namun kita semua tahu bahwa nubuatan ini dipenuhi oleh Yudas yang merupakan murid Kristus. Salah satu murid yang menjadi kepercayaannya. Dia dijual kepada orang Farisi. Padahal dia sudah berkumpul 3,5 tahun lamanya. Hidup bersama-sama sehari-hari seperti kita ini. Namun dia menjual Kristus. Inilah nubuatan yang pertama yang dipenuhi oleh Kristus. Dari beberapa nubuatan yang lain yang kita akan uraikan selanjutnya. Nubuatan yang kedua. Dia akan dijual dengan 30 keping perak. Zakaria 11 ayat 12. Dia akan dijual dengan 30 keping perak. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Kalau kita membaca perikop di dalam Zakaria ini, ada dibicara tentang gembala-gembala yang memelihara domba-domba yang disembelih. Jadi ini menggambarkan tentang domba Allah yang disembelih. Konteks cerita ini sekalipun tidak menunjuk secara langsung kepada Kristus, namun konteks perikop ini adalah berbicara tentang gembala dari yang memelihara domba-domba yang disembelih. Dan Kristus sebagai domba yang disembelih, dia dijual 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, pengembala harus dibunuh dan domba-dombanya akan bercerai-berai. Zakaria 13 ayat yang ke-7. Zakaria 13 ayat ke-7, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Suatu penubuatan tentang bagaimana Kristus yang pada hari-hari, yang pada waktu-waktu terakhir, murid-muridnya lari meninggalkan dia karena gembalanya dibunuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus sebagai gembala yang baik, gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus tahu bahwa dirinya adalah gembala yang dipukul, yang dilukai. Waktu paku di kayu salib, baik Petrus, Andreas maupun murid-murid yang lain yang biasanya melayani dia dengan giat, ini tidak ada. Orang-orang Kristen yang biasanya sibuk melayani di dalam persekutuan, kini tidak kelihatan lagi. Bahkan bayang-bayangnya pun tidak. Karena apa? Karena sudah dinubuatkan bahwa domba-dombanya akan berkeliaran dan tersesat. Bapak Ibu sekalian, gembala yang baik sudah dipukul. Yesus tahu bahwa nubuatan ini sudah tergenapi. Nubuatan yang keempat yang digenapkan oleh Kristus dalam beberapa jam,
menjelang kematiannya adalah Mesias akan dituduh dan difitnah oleh saksi-saksi dusta. Mesias akan dibunuh, dituduh, dan difitnah oleh saksi-saksi dusta. Bapak-Ibu sekalian, ini terdapat di dalam Mazmur 109 ayat 2 sampai dengan 5. Mazmur 109 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. 4. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Dan yang kelima, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian, ganti kasihku. Nubuatan ini yang disampaikan juga dalam Mazmur digenapi oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang Yahudi, Yesus berani menyebut dirinya anak Allah. Dia adalah satu penghujatan yang luar biasa. Itu adalah satu dosa yang besar. Satu-satunya manusia yang di hadapan umum berani mengatakan bahwa dirinya mengampuni dosa orang lain. Dan di hadapan umum berani mengatakan bahwa dirinya Kristus, anak Allah, adalah Yesus. Bapak Ibu sekalian, tuduhan menghujat Allah yang didengar oleh Pilatus tidaklah penting baginya. Yesus adalah anak Allah atau bukan, tidaklah penting. Yesus itu Kristus atau bukan, tidaklah penting. Tetapi kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah raja orang Yahudi, maka tuduhan itu menjadi penting bagi Pilatus. Karena saat itu orang Yahudi ada di bawah jajahan orang Romawi. Pilatus adalah salah satu gubernur Romawi. Bagaimana jika ternyata Yesus adalah raja baru dari orang Yahudi? Apakah dia akan mengganti kedudukan Herodes? Bukankah Herodes adalah raja boneka orang Yahudi yang ditunjuk dan dikuasai oleh pemerintah Romawi? Bukankah Yesus ingin mengadakan suatu pemberontakan politis? Bukankah Yesus ini mengadakan suatu revolusi? Maka Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Lalu Yesus menjawab kepada Pilatus, "Aku dilahirkan dalam dunia sebagai raja, dan aku bersaksi tentang kebenaran." Pilatus bertanya kemudian melanjutkan, "Apakah kebenaran itu?" Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang hakim tidak mengerti tentang kebenaran. Bagaimana dia bisa memberikan suatu pengadilan yang adil? Ketika itu betapa banyak di negara kita saat ini juga hakim-hakim yang tidak mengerti kebenaran. Dan mereka memutuskan perkaranya dengan tidak adil. Pilatus sebagai hakim yang menghakimi Kristus, mestinya dia mengerti akan kebenaran itu. Namun dia tidak mengerti akan kebenaran itu. Atau dia menganggap remeh dengan kata-kata Kristus. Karena dia merasa bahwa dia sudah mengerti akan kebenaran itu. Filsuf-filsuf Yunani, seperti Protagoras, Georgias, Sokrates, Plato, Aristoteles, dan orang-orang Stoik, Epikurian sampai dengan Pilatus. Mungkin Pilatus berpikir bahwa semua orang-orang itu sudah berbicara tentang kebenaran. Lalu apalagi yang tersisa bagi orang ini yang di depan dia untuk berbicara tentang kebenaran? Dia tidak perlu harus menunggu orang ini berkata, menjawab apa kebenaran itu. Dan dia langsung keluar dan menyelesaikan urusannya tanpa perlu berkata-kata lagi. Memang dia keluar. Dan dia berkata kepada orang-orang yang di luar itu, "Aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini." Namun dia sudah tidak menghormati kepada sang kebenaran. Dia tidak ingin tahu tentang apa arti kebenaran itu dari sang kebenaran. Bagaimana seorang hakim, dia tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengadilan dunia adalah pengadilan yang relatif. Semua yang salah bisa jadi benar. Mungkin Pak Yungkam di sini latar belakangnya hukum, tahu bagaimana hukum itu di otak-atik sehingga yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pilatus dia berkata, apakah kebenaran itu? Ya. Lalu datanglah saksi-saksi dusta yang mengatakan tentang hal yang tidak benar itu. Di situ dinubuatkan di dalam Mazmur 109 ayat 2 sampai 5 tadi. Itu merupakan satu penggenapan terhadap nubuat yang keempat. Penggenapan terhadap nubuat yang kelima adalah orang-orang akan mencambuk, memukuli, melukai
serta meludahi mukanya. Bapak Ibu sekalian, itu terdapat di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-6. Yesaya 50 ayat yang ke-6. Saya minta seorang untuk bisa membacakannya. Ya, terima kasih. Orang-orang mencambuk, memukuli, melukai, serta meludahi mukanya. Ketika Yesus dibawa di hadapan Herodes, Herodes ingin melihat satu tanda. Karena sudah lama dia ingin melihat Kristus itu bagaimana orangnya nih. Dia tidak pernah bertemu dengan Kristus. Dan dia ingin agar ketika dia bertemu Kristus, dia mendapatkan satu tanda mujizat. Kayak tukang sulap gitu, dipanggap ya. Tukang sulap dibayar datang, coba bikin sulap yang bisa membuat saya menjadi terkagum-kagum seperti itu. Bapak Ibu sekalian, tapi Kristus diam saja. Sehingga akhirnya karena dia diam saja dan tidak mau mengikuti keinginan Herodes, maka mulailah Herodes dan para serdadunya itu memukul, mencambuk, melukai, serta meludahi mukanya. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi Ibu Dorcas membawakan khotbah tentang kematian Kristus juga, dan saya mendapatkan satu hal yang saya pikir di satu pihak memang Kristus diam saja ketika dia diludahi, dicampuk, dihina, dipukul. Karena apa? Karena dia ingin memberi contoh bagaimana kita harus tahan di dalam penderitaan tanpa harus membalas. Itu adalah dari sisi manusia. Tapi bagaimana dari sisi Allah? Dari sisi Allah menurut saya bahwa Kristus tahu ketika dia diminta untuk melakukan mukjizat, sebetulnya mudah sekali dia untuk melakukan mukjizat. Ketika para serdadu menutupi dia dan kemudian, ayo tebak siapa yang memukul engkau, mudah sekali bagi dia mengatakan si A, si B. Gampang sekali untuk mengatakan itu. Mengapa dia tidak melakukan? Ini adalah satu rahasia di mana satu teladan bagi kita sekalian. Kenapa? Karena Kristus tahu ketetapan Allah akan dirinya. Ketetapan Allah akan dirinya adalah pergi ke salib. Doanya di Taman Getsemani, cawan ini lalu daripadaku, Bapa tidak memenuhinya. Jadi dia tahu dia harus pergi ke salib. Kalau dia menunjukkan mujizat-mujizatnya yang luar biasa, dan itu bisa dilakukannya, maka hinaan-hinaan itu akan berubah menjadi pujian. Hinaan-hinaan itu akan berubah menjadi meninggikan namanya dan nggak jadi disalib. Yang tadinya meludahi dia mungkin akan menyembah-nyembah dia dengan semua apa yang dilakukannya itu. Disinilah kalau dalam kemanusiaan Kristus ada satu pertentangan yang sangat kuat antara keinginannya pribadi untuk menunjukkan kemampuannya yang memang dia punya, tetapi melawan kehendak Allah, melawan ketetapan Allah, bahkan menghalangi ketetapan Allah terwujud, ataukah dia diam saja, tidak perlu menunjukkan semuanya kemampuannya dia, namun ketetapan Allah berlaku dalam kehidupannya. Demikian juga dalam hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita? Seringkali kita dengan kemampuan kita yang kita punya, ketika kita mengalami hinaan, cercaan, ataupun fitnahan yang kita tidak lakukan, lalu dengan cepat kita akan membalas supaya semuanya proporsional sesuai dengan apa yang adil menurut pikiran kita. Saya pun juga begitu. Bapak Ibu sekalian, saya yakin juga begitu. Kalau kita difitnah, kita tidak melakukan, pasti kita akan merespon fitnahan itu dengan kata, siapa yang melakukan? Kalau memangnya kita mempunyai satu kemampuan dalam hukum, mungkin kita akan gunakan kemampuan dalam hukum ini. Untuk apa? Untuk melepaskan diri dari fitnahan itu. Namun kadang-kadang kita lupa. Seringkali ketetapan Allah yang berlaku dalam hidup kita itu adalah justru untuk melancarkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak pernah berpikir sebaliknya dalam bentuk paradoks. Bagaimana kita harus diam ketika kita mampu untuk melakukan pembalasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus mengajar kepada kita supaya kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita dan bertindak menurut kemampuan yang bisa kita lakukan,
Tetapi kita belajar untuk diam. Sekalipun kita mampu untuk melakukan hal itu. Demi terlaksananya ketetapan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir seperti itu? Saya pikir kita sangat kurang dalam berpikir semacam itu. Kita seringkali berpikir dengan pola pikir manusia. Kita tidak pernah berpikir dengan paradoks-paradoks yang luar biasa dalam Alkitab. Yang justru tidak menggunakan hal-hal yang kita anggap bisa kita gunakan demi terlaksananya ketetapan Allah dalam hidup kita. Seringkali kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Mungkin kita kekurangan uang. Mungkin kita mengalami satu penyakit tertentu. Dan dengan segera kita akan berkata, Tuhan, singkirkan ini semua. Karena ini semua menghalangi kenikmatan saya, kenyamanan saya. Padahal Tuhan menggunakan itu semua demi untuk terlaksananya ketetapan Allah di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa tidak selamanya kita harus menggunakan kemampuan kita yang kita punya demi untuk melepas dari salib yang harus kita tanggung di dalam hidup kita. Tidak selamanya kita harus bisa menggunakan kemampuan kita demi untuk menghindari penyangkalan diri yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang mencambuk, memukuli dan melukai serta meludahi mukanya memang merupakan alat di satu pihak. Iblis menggunakan mereka, tetapi Allah bisa menggunakannya untuk memenuhi segala apa yang direncanakannya. Nubuatan yang keenam yang juga dipenuhi oleh Kristus dalam beberapa jam sebelum kematiannya adalah Dia akan dihukum beserta dengan perampok-perampok. Ini ada di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-9. Dia akan dihukum beserta dengan perampok-perampok. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nubuatan ini oleh Yesaya dinubuatkan 700 tahun sebelum Kristus. Tidak mungkin nubuatan ini merupakan nubuatan palsu yang dibikin setelah kejadian 700 tahun sebelum Kristus mati. Nubuatan ini sudah disampaikan. Dia akan dihukum beserta dengan perampok-perampok. Nubuatan yang ketujuh yang digenapkan oleh Kristus adalah tangan dan kaki Mesias akan ditusuk. Ini terdapat di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-16. Mazmur 22 ayat yang ke-16. Kekuatanku kering seperti beling. Beling ini suatu pecahan dari benda-benda yang tanah ya. Jadi kekuatannya kering seperti beling itu seperti satu bahan pecahan tanah yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang kalau dipegang sudah langsung remuk gitu ya. Nah, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Jadi ini bisa digambarkan bagaimana tingkat kekurangan air ya, sampai kalau lidah melekat pada dinding langit-langit mulut itu berarti dia sudah kekurangan cairan ya. Jadi itu yang mau digambarkan. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di dalam Mazmur 22 ayat 16 terusannya satu ayat berikutnya ya, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil sinoptik tiga-tiganya tidak menyebut bahwa Tuhan Yesus dipaku, yaitu tangan dan kakinya lubang. Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas tidak menyebut hal itu. Tapi puji Tuhan, Yohanes menyebutnya ketika Thomas pada waktu Kristus sudah bangkit meminta supaya dia bisa memasukkan jarinya pada lubang tangan dan kaki. Sehingga kita tahu
bahwa tangan dan kakinya dan lambungnya memang ditusuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 29 dikatakan bahwa Thomas yang tidak percaya itu akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat dengan jelas akan bekas paku di tangan dan bekas tombak, tusukan tombak di lambungnya. Thomas tidak percaya pada hari pertama kebangkitan Kristus. Tetapi pada hari ke-8 dari kebangkitannya, ia menemui Thomas dan menunjukkan kepadanya bekas tusukan paku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 22 ayat 16 dan 17 ini dipenuhi di dalam kematian Kristus. Nubuatan yang ke-8 adalah pakaiannya akan direbut dan dibagi-bagi di antara orang-orang yang menyalibkan dia. Mazmur 22 ayat 18. Mazmur 22 ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mungkin satu lagi, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saya tidak mengambil ayat-ayat di Perjanjian Baru karena saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian begitu membaca ini pasti tahu bahwa ayat-ayat yang di Perjanjian Baru itu terpenuhi, ya. Ada di sini ayat-ayatnya, tapi saya tidak sebutkan untuk menyingkat waktu. Jadi di Mazmur 22 ayat 18-19 sudah dinubuatkan bahwa pakaiannya tuh akan membuang undi atas jubahnya. Seperti kita tahu tadinya para serdadu itu ingin memotong 4. Ya, lalu mereka jangan dipotong, sayang ini. Mendingan kita buang undi aja, siapa yang dapat. Ya, itu untuk memenuhi nubuatan yang dituliskan oleh Daud pada waktu 1000 tahun sebelumnya. Yang ke-9, dia berdoa untuk orang-orang kriminal yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, dia berdoa untuk orang-orang kriminal yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Itu juga berlaku bagi perampok-perampok yang ada di pinggirnya, di kiri kanannya. Coba nanti baca di dalam ayatnya, ada dalam Lukas 23. Di situ dikatakan, sebelum ayat itu dikatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka buat. Satu ayat sebelumnya dikatakan tentang keadaan bahwa Tuhan Yesus berada di antara kedua orang perampok di kayu salib itu. Jadi kata Bapa, ampunilah mereka, karena mereka sudah tidak mengerti apa yang mereka buat, bukan saja berlaku bagi para serdadu yang membunuh dia, yang menyalibkan dia, atau bagi Pilatus, atau bagi Herodes, tetapi juga bagi pemberontak-pemberontak yang ada bersama dengan dia. Dan yang ke-10, kegelapan menudungi Kristus. Amos 8 ayat yang ke-9. Amos 8 ayat ke-9. Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Kita tahu bahwa pada dari jam 12 sampai jam 3 sore matahari gelap sampai pukul 3 petang. 6 jam Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, 3 jam dengan matahari yang terik, dan 3 jam dalam kegelapan. 10 setidaknya. Masih ada lagi sebenarnya, seperti yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 21, bahwa tidak ada satu tulang pun daripadanya akan dipatahkan. Semua nubuatan-nubuatan yang kumpulkan di Tuhan Allah merancangkan nubuatan-nubuatan itu sampai 1000 tahun sebelumnya, dan digenapkan satu persatu dari nubuatan yang tersebar selama 1000 tahun ini digenapkan di dalam beberapa jam, dalam diri satu orang, dalam satu situasi, dalam satu peristiwa. Apakah mungkin itu sesuatu yang dirancang oleh Kristus sendiri? Apakah mungkin itu sebagai sesuatu yang disandiwara?
Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa bersandiwara kemudian kita bisa dengan demikian tepat, ya, nubuatan-nubuatan yang tersebar di seluruh perjanjian lama digenapkan dalam diri satu orang. Bagaimana Kristus dapat merancangkan matinya bakal tangan dan kakinya ditusuk? Bagaimana Kristus dapat dapat merancangkan bahwa dia akan dijual 30 keping perak? Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan pergi ke salib? Siapa yang merancangkan ini semua? Bagaimana nubuatan-nubuatan itu bisa terpenuhi dalam waktu hanya 1 hari di dalam satu oknum, yaitu Yesus Kristus, dan semuanya tepat? Kalau itu bukan suatu rencana dari Allah sendiri, kalau Alkitab bukan satu Alkitab yang berotoritas, Alkitab yang tidak pernah salah, Alkitab yang menyampaikan semua firman Allah mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana ada satu rangkaian benang merah yang ada di dalam setiap kitab yang disampaikan, yang dikanonkan ini, dan semuanya membentuk satu peristiwa yang ada di dalam diri Kristus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 nubuat yang besar tentang kematian Kristus sudah tergenapi dalam 1 hari, sepanjang 1000 tahun sebelum Kristus lahir ke dunia. Sudah ada nubuat-nubuat tentang bagaimana akan mati. Semua nubuatan itu terkonsentrasi pada satu orang, dan Kristus menggenapi semua nubuat itu. Apakah itu suatu kebetulan? Tidak. Ini semua menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Selain 10 nubuat di atas, masih ada beberapa nubuatan yang lain lagi. Dan satu nubuatan yang sedang kita bicarakan adalah aku haus. Tadi saya sampaikan bahwa aku haus merupakan suatu pengenapan dari satu nubuatan yang terdapat di dalam Mazmur 69 ayat 22. Aku haus. Pada waktu Alkitab mengatakan, pada waktu Yesus mengetahui bahwa segala hal sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Inilah ucapan kelima dari Kristus. Ucapan dari Kristus yang sengsara, aku haus. Ayat sebelumnya dan di perkataan Kristus adalah, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, aku haus. Maka di sini dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa Yesus, lalu seseorang memberikan kepadanya air anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti perkataan aku haus? Semua perkataan dari atas kayu salib memiliki objek. Perhatikan, semua perkataan Yesus di kayu salib, yang 7 itu yang 6 itu memiliki objek. Tetapi yang satu ini tidak jelas objeknya siapa. Bapa, ampunilah mereka. Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka. Objeknya ada, Bapa dan mereka. Pada waktu Yesus berkata, hari ini juga engkau beserta dengan aku di Firdaus. Objeknya adalah perampok yang ada di pinggirnya dia. Ketika wanita, lihatlah anakmu, dia berkata kepada Maria. Ketika Kristus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berkata kepada Allah. Ketika dia berkata, sudahlah genap atau sudah selesai, ini adalah satu perkataan kepada semua yang menunggu akan penggenapan pekerjaan Mesias. Ketika dia menyatakan, aku menyerahkan jiwaku ke dalam tanganmu, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, dia berkata kepada Allah. Tetapi di sini dia berkata, aku haus. Siapa yang berkata? Berkata kepada siapa? Mengapa berkata? Bukankah yang berkata di atas kayu salib, aku haus, pernah duduk di pinggir perigi dan berkata pada seorang perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi satu mata air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kristus pernah memberikan pengharapan kepada manusia bahwa barang siapa yang datang kepadanya tidak haus lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23. Kristus berjanji bahwa barang siapa yang datang kepadanya akan dibawanya ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tidak akan ada lapar dan dahaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Kristus yang berkata aku haus adalah Kristus yang di dalam kekekalan memberikan air hidup? Bukankah sungai air kehidupan akan keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba? Menurut Wahyu 22. Kristus yang menghentikan haus, yang menjanjikan air hidup, dan mengatakan bahwa barang siapa yang datang kepadaku tidak akan dahaga, sekarang berkata di kayu salib, aku haus, I'm thirsty. Bukankah pada waktu Musa membawa orang Israel, maka Kristus menjadi batu karang rohani yang memberikan air hidup kepada orang Israel yang kehausan, yang menyertai orang Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Adalah Kristus dengan rohnya. Pada waktu orang Israel dilanda kehausan besar, mereka bersungut-sungut kepada Musa, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Engkau mengajak menjadi Kristen. Sekarang pada waktu kami kehausan, Allah tidak mendengarkan kami. Lalu Musa berdoa kepada Allah, dan Allah menyuruh Musa untuk memukul batu karang. Batu karang itu pecah dan airnya keluar. Siapakah batu karang ini? Kristus. Kristus adalah air hidup yang memuaskan dahaga. Kristus adalah batu karang untuk segala zaman. Di atas batu karang aku akan mendirikan gerejaku. Matius 16 ayat 18. Batu ini hanya boleh dipecahkan satu kali untuk mengalirkan air hidup bagi semua. Bukankah ini paradoks? Kristus yang memberikan air hidup adalah Kristus yang mengatakan aku haus. Siapakah dia yang berteriak aku haus? Di antara 7 perkataan salib, perkataan yang paling sulit dikhotbahkan adalah perkataan ini. Apakah arti perkataan Kristus? Kepada siapa perkataan aku haus ditujukan? Kepada Allah kah? Kepada murid kah? Kepada musuh yang memaku dia kah? Kepada siapa? Tidak ada jawaban. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkataan ini bukanlah satu permintaan, tetapi pernyataan. Banyak orang salah paham karena ingin hanya memahami Kristus dari naturnya sebagai manusia. Kemarin kita diskusi pada waktu di hari Sabtu pagi. Secara natur manusia, Kristus haus tidak? Haus. Kristus lapar tidak? Lapar. 6 jam dia tergantung di kayu salib. Darahnya sudah berliter-liter keluar, menetes. Air yang ada di dalam tubuhnya sudah terdehidrasi oleh matahari 3 jam waktu matahari menyinar dengan terik. Sehingga digambarkan oleh Daud, nempel lidahnya pada langit-langit karena kekurangan air. Tetapi ketika kita hanya memahami Kristus dari natur kemanusiaannya saja, kita mendangkalkan pengorbanan Kristus itu dan mendangkalkan akan pemahaman kita terhadap firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, aku haus tidak mengatakan bahwa Kristus aku minta air. Aku haus hanya Tuhan Yesus mengatakan supaya genap apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Aku haus pernyataan Kristus. Aku haus, tapi aku tidak
minta air. Siapa kita yang dapat memberikan air kepada juru selamat kita? Siapa kita yang bisa menolong juru selamat kita? Kita yang harus ditolong. Siapakah kita? Kalau kita bisa memberikan anugerah pada juru selamat kita. Dialah yang memberikan anugerah kepada kita. Satu hal cerita yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus berada di pinggir perigi. Lalu dia berkata apa? Hai perempuan, berilah aku minum. Tentu orang akan berpikir Tuhan Yesus haus. Tahu secara manusia haus. Tapi coba baca cerita itu sampai akhir. Tuhan Yesus tidak pernah minum dan makan sampai orang-orang di desa itu datang dan meminta dia tinggal 2 hari. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan Yesus berkata, aku meminta air kepada wanita ini, jangan ditafsirkan hanya pada natur Kristus yang manusiawi saja. Di mana dia perlu air, di mana dia haus, di mana dia lapar. Ketika murid-muridnya datang dari kota dan membawa roti, Rabi, makanlah. Apa yang dikatakan? Mungkin ada yang tahu? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dia tidak makan. Apakah diceritakan di situ bahwa dia minum air yang diambil oleh perempuan itu? Tidak. Itu hanya pembuka saja. Di mana ia ingin menjelaskan sesuatu yang lebih penting dari hanya sekedar yang natur manusianya saja. Yaitu dia ingin menjelaskan tentang apa itu air hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memaknai firman Allah hanya dari natur kemanusiaan saja, jadilah firman Allah itu firman Allah yang dangkal. Kita tidak akan pernah menangkap paradoks-paradoks ada dalam firman Allah. Karena kita hanya membatasi firman Allah itu kepada penafsiran-penafsiran yang hanya sementara. Hanya sesuatu yang berkaitan dengan fisik saja. Tetapi sesuatu yang rohani terlewatkan. Paradoks-paradoks yang indah yang ingin Tuhan Yesus gali di dalam apa yang dia katakan terlewatkan. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus berada di pinggir perigi, dia berkata, aku meminta minum pada wanita itu. Tetapi dia tidak minum dan dia tidak makan. Sampai orang-orang desa datang kepada dia dan meminta dia tinggal 2 hari di sana. Demikianlah juga di sini. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku haus. Apakah dia sedang meminta minum? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak. Dia hanya ingin memenuhi apa yang sudah disampaikan, sudah disampaikan di dalam nubuatan Alkitab di Perjanjian Lama, dan dia harus menggenapi itu. Makanya dia berkata, aku haus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan seorang mencucukkan air anggur asam ke dalam mulut Kristus. Alkitab terjemahan Lama mengatakan bahwa Kristus mencicipinya, bukan meminumnya. Kalau kita lihat di dalam NKJV di sini dikatakan bahwa when Jesus had received the sour wine, tidak when Jesus have drunk, ya, meminum, have received di sini katakan have received, artinya menerima dia. Tetapi tidak berkatakan bahwa dia meminumnya. Jadi terjemahan meminumnya di sini agak kurang tepat, karena dalam terjemahan Lama mencicipinya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa menghilangkan dahaga, tidak. Itu hanya untuk memenuhi Mazmur 69 ayat 22, dan ia memberiku air anggur asam. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehausan seperti itu sudah dinubuatkan. Dan sekarang Kristus berteriak, aku haus. Supaya dia menyatakan kepada manusia bahwa dia adalah satu-satunya yang menggenapi semua nubuat dalam Perjanjian Lama. Selain dia tidak ada Kristus. Dialah Kristus yang sesungguhnya. I'm thirsty. Aku haus. Menunjukkan bahwa Kristus sungguh-sungguh manusia. Dia bukan Allah yang duduk di surga dengan enaknya, tanpa mengerti akan kesulitan kita masing-masing. Anda harus mengenal Kristus yang Anda begitu rupa. Anda harus mengenal Kristus Tuhan Anda yang begitu rupa. Dia begitu mencintai Anda dan saya, sehingga dia mau datang ke dalam dunia untuk menjadi imam. Imam adalah orang yang berdiri di tengah-tengah antara Allah dengan manusia. Imam bertugas untuk menyelesaikan permusuhan antara manusia dengan Allah dengan memberikan korban.
Tetapi imam-imam di dalam perjanjian lama harus mempersembahkan korban dari binatang. Kristus sendiri menjadi imam, sendiri menjadi korban persembahan kepada Allah. Pada waktu Kristus menjadi imam, dinyatakanlah cinta kasih-Nya. Kristus kita bukan Allah yang tidak mempedulikan kita. Dia adalah Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia dengan tubuh yang bisa mengalami kelelahan, lapar, luka, sakit, berbilur, ditusuk, dan ia juga bisa haus. Saya mencoba membayangkan ketika Adam dan Hawa di Taman Firdaus, lalu dia berbuat dosa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Dia mengasihkan kulit binatang untuk pakaian dari Adam dan Hawa. Lalu banyak penafsir yang mengatakan bahwa itu menunjukkan adanya korban persembahan, korban pertama untuk pengampunan dosa dari Adam dan Hawa. Jadi saya berpikir, sebetulnya Kristus dalam prainkarnasinya, Kristus dalam prainkarnasinya sebagai oknum kedua, dia sudah menjadi imam di dalam dia menyediakan korban penebusan, korban pengampunan bagi Adam dan Hawa dengan memberikan kepadanya kulit binatang. Jadi jangan berpikir bahwa imam itu baru muncul ide itu ketika Taurat. Sebelum Taurat, fungsi keimaman dari Kristus walaupun dinyatakan dalam bentuk perlambang, karena yang hakiki belum sampai, yaitu Kristus sendiri yang menjadi korban. Namun Kristus dari Taman Eden menjembatani, berada di antara Allah Bapa dengan manusia Adam dan Hawa, menjadi imam, mempersembahkan korban dan memberikan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, indah sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa 6 jam Kristus tergantung di kayu salib. Aku begitu kering sehingga lidahku melekat pada langit-langit bulu. Selama 6 jam keringatnya sudah habis. Bapak Ibu Saudara sekalian, dapatkah air yang sudah keluar dari tubuhnya masuk lagi dan mengisi kebutuhan tubuhnya akan cairan? Kehausan sudah mencapai keadaan maksimal. Dia harus berteriak, aku haus. Tetapi apakah Kristus meminta pertolongan dari manusia? Bapak Ibu sekalian, saya mencuplik dari satu kesaksian Stephen Tong ketika seorang teman SMA-nya bertanya kepada dia, apakah Yesus itu Allah? Lalu Stephen Tong berkata, ya, Yesus itu Allah. Lalu pertanyaan dilanjutkan, kalau begitu Yesus Maha Kuasa dan pandai bersandiwara, bukan? Terkejut Stephen Tong, kok bisa ada pertanyaan yang semacam itu? Lalu temannya menjelaskan pendapatnya itu. Kalau Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, bukankah mudah bagi dia untuk berpura-pura menjadi manusia dan menderita kesakitan supaya kita jatuh kasihan lalu percaya sama dia? Apa yang saudara sekalian? Bukankah mudah bagi Yesus itu berpura-pura menderita padahal dia sebenarnya tidak menderita? Itulah satu pertanyaan mengandung ancaman terhadap teologi yang ortodoks. Pikiran orang ini aneh sekali. Dan sejak itu Stephen Tong belajar untuk belajar teologi dengan sungguh-sungguh agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan apa yang diperoleh dari Stephen Tong dari apa yang dia belajar? Dia berkata bahwa Kristus menjadi manusia adalah satu keharusan. Jika Kristus adalah Allah yang maha tinggi di surga, tetapi bukan manusia yang hidup di dunia dan mengalami penderitaan, maka Kristus tidak bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Kristus Allah yang sejati dan Kristus manusia yang sejati. Suatu keparadoksan. Dua natur terdiri dalam satu tubuh. Dua natur terdiri dalam satu pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab dia manusia sejati, maka Kristus sungguh-sungguh bisa haus dan lapar. Dia bisa sedih, takut, sakit, mempunyai perasaan tersendiri dan sebagainya. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, aku haus. Ini merupakan satu pernyataan sifat kemanusiaan yang sejati, mengekspresikan penderitaan yang sungguh-sungguh. Sepanjang hidup kita tidak akan pernah bisa mengerti mengapa kehausan apa yang sedang dialami oleh Kristus itu. Darahnya tercurah, semua keringat sudah keluar dan tidak diisi kembali. Kristus hampir mati. Dalam hal itu Kristus mengalami satu hal yang paradoks. Kristus yang mengatakan bahwa dirinya haus adalah Kristus yang meminum cawan di Getsemani. Perhatikan paradoksnya sangat indah. Ketika Kristus meminum cawan kemurkaan Allah, maka dia haus. Orang yang meminum cawan mestinya hilang dong hausnya, kan gitu. Ya, kalau kita minum cawan itu maksudnya kan minum satu air atau cairan yang membuat kita tidak dahaga. Ketika Kristus meminum cawan kemurkaan Allah, maka dia haus. Dia mengalami kehausan kekal. Kehausan yang tidak pernah kita rasakan dan tidak alami. Kehausan itulah yang ditanggung oleh Kristus, sehingga kita tidak perlu haus lagi. Kutuk itulah yang ditanggung oleh Kristus, supaya tidak menanggung kutuk lagi. Pelanggaran itulah yang ditanggung oleh Kristus, supaya kita tidak perlu harus mempertanggungjawabkan pelanggaran kita lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, aku haus menggambarkan kehausan Kristus yang kekal. Melalui meminum cawan kemurkaan Allah, maka Kristus haus. Melalui kehausannya yang kekal ini, maka ia menjadi air hidup. Suatu paradoks yang sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah bisa mengerti itu. Kita tidak perlu lagi merasakan kehausan seperti Kristus yang rasakan. Kita tidak perlu merasakan lagi kehausan seperti yang dirasakan Kristus di kayu salib. Karena apa? Karena dia sudah menjadi air hidup yang akan melepaskan dahaga kita dan akan membawa kita kepada air yang jernih dan rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan Kristus pernah haus pada hari itu. Karena dia pernah haus, maka dengan sesungguhnya kita yang percaya kepadanya tidak perlu haus untuk selama-lamanya. Karena dia sudah pernah menanggung kehausan itu, maka air hidup yang sesungguhnya bisa diberikannya kepada kita sehingga kita tidak haus lagi. Yesus pernah haus di atas kayu salib. Puji Tuhan karena ada air hidup keluar dari tahta anak domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu? Wahyu 5 ayat 1 sampai 5 mengatakan, di situ diceritakan Yohanes berkata, "Jangan engkau menangis." Ada seorang malaikat yang mengatakan kepada Yohanes. Yohanes menangis. "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Lalu Yohanes bangkit dan dia menyeka air matanya. Yang dilihat apakah singa? Tidak. Seekor domba. Domba yang bercacat. Domba yang disembelih. Siapakah domba yang disembelih itu? Itu adalah Kristus yang mati di kayu salib. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Wahyu 5 ayat 9. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Ada Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, "Lalu ia menunjukkan kepadaku suara air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa." Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Kristus mengalami kehausan yang kekal di kayu salib,
maka dia sudah melepaskan kita dari kehausan. Dia sudah menjadi air hidup. Di surga sudah ada dua tahta, tahta Bapa dan tahta Anak Domba. Dari keduanya mengalir sungai ke air kehidupan yang membuat tumbuh-tumbuhan dan yang semuanya mentahirkan baik orang-orang yang ada di dalamnya. Itu gambaran bahwa di dalam di surga tidak ada lagi sakit penyakit. Di surga tidak ada lagi orang yang mengalami dahaga. Sungai air kehidupan dari tahta Bapa dan tahta Anak Domba itu mengalir terus-menerus dan memenuhi kebutuhan air dan kebutuhan kesehatan di kerajaan Allah. Dan ditutup dengan Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17 mengatakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara sekalian, barang siapa yang haus, hendaklah ia mengambil dari air kehidupan, yaitu Kristus, dengan cuma-cuma. Seruan di atas kayu salib, aku haus, adalah seruan kehausan yang menghentikan segala kehausan. Seruan kehausan, aku haus di kayu salib, adalah satu seruan kehausan yang menghentikan segala kehausan. Kehausan dari kayu salib adalah kehausan yang menghentikan segala kehausan. Mulai hari itu, di surga sudah disediakan satu tahta yang disebut dengan tahta Anak Domba. Di surga ada tahta Allah dan tahta Anak Domba yang mengalirkan air kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, sudahkah Anda minum air dari Kristus yang pernah haus untuk menggantikan Anda dan saya? Marilah kita menjawab sendiri di hadapan Allah. Saya minta Ibu Dorcas untuk menyanyikan sebuah lagu. Marilah saudara-saudara kita merenungkan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa Tuhan Yesus di dalam jalan penderitaannya, dalam Via Dolorosa, dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Lagu ini akan kami nyanyikan tentang perjalanan Yesus, tentang penderitaan Yesus ketika dia akan disalibkan di kayu salib. Kita sama-sama merenungkan tiap kata-kata dari lagu ini, dan saudara bisa menyaksikan sedikit cuplikan dari film The Passion of the Christ dan untuk menghayati lagu ini. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but they could resist the sin, the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were cuts upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore in every step the scar of those who cried for his death. Down the Via Dolorosa, go the way of suffering, like a lamb the Messiah, Christ the King. For the truth of the road of all his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.
Oh via dolorosa, jalan penderitaan. Seorang tak berdosa disalibkan, disiksa jadi hukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilu-bilu di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci lemah, teriakan kematiannya. Via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya, yang membukakan mata Dia pada kau dan aku. Bola Dia berada menuju Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Down the via dolorosa, on the way of suffering, like a lamb in the fire, Christ the King. But He chose to walk the road of His life for you and me. Now the via dolorosa, all the way to Calvary. The blood that will cleanse the souls of man, they cleanse the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, for the way of Calvary, like a lamb in the Messiah, Christ the King. But He chose to walk the road of His love for you and me. Now the via dolorosa, all the way to Calvary. Down the via dolorosa, all the way to Calvary. Mari kita berdoa. Via dolorosa, jalan penderitaan Engkau tapaki Tuhan, agar setiap kami bebas dari penghukuman kekal. Engkau meminum cawan penderitaan, Engkau meminum cawan murka Allah, yaitu kematian kekal yang seharusnya kami terima. Agar setiap kami, Tuhan, beroleh hidup yang kekal.
Engkau menggenapi seluruh yang tertulis, yang dinubuatkan. Engkau mengambil seluruh bagian yang seharusnya kami manusia tanggung. Dan di dalam penderitaan, natur manusiamu menanggung semuanya itu. Tetapi natur ilahi yang berpadu di dalam natur itu mengangkat, membawa kemenangan karena Engkau bangkit. Sehingga kepercayaan kami Tuhan bukan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan manusia semata, tetapi Engkau adalah Tuhan kami. Di luar sana ada banyak orang yang hanya menunjuk pada jalan kebenaran, tetapi Engkau sendiri datang sebagai jalan satu-satunya bagi setiap kami Tuhan, agar kami boleh diperdamaikan dengan Bapa, agar kami boleh sampai kepada Allah. Kami dipindahkan dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami Tuhan, dan relakan kami Tuhan. Buat diri kami rela Tuhan untuk mengikuti jalan salib-Mu. Karena untuk menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-Mu, kami harus menyangkal diri kami dan pikul salib tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri seperti yatim piatu, tapi Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk berdiam dalam pribadi masing-masing kami, membawa kami, menyertai kami sampai kesudahan zaman, sehingga tidak ada alasan bagi kami Tuhan bahwa kami tidak sanggup, bahwa kami tidak mampu Tuhan, karena Roh-Mu Tuhan ada di dalam kami. Ampuni kami Tuhan, jika sampai hari ini, mungkin selama ini Tuhan, kami sering Tuhan, ketika masalah datang, ketika kami merasa salib daging itu terlalu berat untuk kami tanggung, maka kami meletakkan salib itu. Bahkan kami menyerah kepada keinginan daging kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarkan kami terus untuk tetap teguh mengiring Engkau. Baharui komitmen kami Tuhan, sama seperti Kristus meminum cawang penderitaan. Maka biarlah Tuhan kami memikul salib, menyangkal diri kami setiap hari Tuhan.
agar kami sampai Engkau datang kembali, maka kami didapati setia kepada Engkau. Mampukan kami untuk berjuang sampai akhir, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya.